Masih bersama saya Rahjapar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Mataram sepekan kali ini akan diisi sejumlah peristiwa penting yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Diawali informasi pemulangan jenazah PMI korban kecelakaan di Malaysia, seorang difabel ditahan polisi karena diduga mencabuli seorang mahasiswi. Kasus demam berdarah meningkat memasuki musim penghujan dan diakhiri informasi distribusi air bersih yang terus dilakukan BPBD ke wilayah kekeringan. Semuanya terangkum dalam berita sepekan berikut ini. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Agus Mulyadi dan Saparudin, dua pekerja migran Indonesia, korban kecelakaan lalu lintas saat tiba di kampung halamannya di Dusun Kekah, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, Jumat akhir pekan lalu. Tak kuat menahan haru, ibu dan ayah korban Agus Mulyadi nyaris pingsan karena tak menyangka putra mereka yang akan bekerja di Malaysia pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Agus Mulyadi dan Saparudin turut menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 7 warga Lombok lainnya di Jalan Sarukei Sibu Sarawak, Malaysia saat hendak menuju tempat kerja. Sementara BP3MI mengatakan pemulangan jenazah 7 warga NTB yang menjadi korban kecelakaan di Malaysia dilakukan secara bertahap karena harus melengkapi seluruh dokumen administrasi. Seorang warga disabilitas di Mataram berinisial IWAS ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi karena diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Penetapannya sebagai tersangka atas laporan korban yang mengaku termakan bujuk rayu pelaku pada bulan Oktober lalu. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti polisi dengan memeriksa sejumlah saksi dan tim ahli termasuk melakukan visum terhadap korban. Hasilnya polisi menyatakan telah mengantongi 2 alat bukti kuat, yakni keterangan korban dan hasil visumnya. Polisi juga menyita sejumlah pakaian yang dikenakan korban dan pelaku saat peristiwa tersebut terjadi. Polisi masih mendalami kasus dugaan pelecehan seksual tersebut karena masih ada dugaan korban lain yang belum terungkap. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur mencatat peningkatan jumlah pasien demam berdarah yang dirujuk ke rumah sakit sejak sebulan lalu. Petugas mencatat jumlah warga terjangkit demam berdarah selama bulan Oktober mencapai 30 orang yang didominasi anak-anak dan lansia. Adapun wilayah yang dinyatakan endemik demam berdarah adalah Kecamatan Selong, Terara, Sakra, dan Kecamatan Masbage. Dinas menyatakan kasus penularan di akhir tahun diprediksi akan meningkat seiring bergantinya musim dari kemarau ke musim penghujan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Timur masih menyalurkan air bersih ke 2 kecamatan memasuki musim penghujan. BPBD mencatat dari total 8 kecamatan yang terdampak, 6 kecamatan diantaranya sudah tidak membutuhkan distribusi air bersih karena sudah masuk musim penghujan. Sementara 2 lainnya yakni Kecamatan Jerowaru dan Suela masih meminta distribusi karena curah hujan yang belum merata. Setiap hari BPBD menyalurkan air bersih ke 10 desa dengan jumlah warga mencapai 10.000 jiwa. Meski wilayahnya terdampak kekeringan, namun BPBD belum mencabut status tanggap darurat kekeringan hingga seluruh kecamatan tercukupi air bersih.
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rahayu Japar dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.